Komoditas kopi dari hulu ke hilir. Kopi adalah salah satu komoditas yang penting yang diperdagangkan di pasar dunia. Proses perjalanan kopi dimulai dari tahap penanaman biji kopi. Biji kopi ditanam di kebun kopi di daerah hulu, biasanya di wilayah dataran tinggi dengan iklim tropis. Di pabrik pengolahan kopi, biji kopi akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan kopi yang siap untuk dikonsumsi. Setelah kopi diolah, kopi siap dipasarkan dan didistribusikan ke pasar. Pada tahap ini, kopi akan didistribusikan melalui saluran distribusi seperti grosir, pengecer, dan toko kopi. Perusahaan kopi atau pengecer akan menjual produk kopi kepada konsumen akhir melalui penjualan di toko, kafe, restoran, atau melalui platform penjualan online. Sejarah kopi di Indonesia. Kopi pertama kali tumbuh di Ethiopia pada abad ke-9, namun pada abad ke-17, biji kopi diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda. Pengenalan kopi di Indonesia bermula ketika seorang gubernur jenderal Hindia Belanda bernama Adrian van der Coppelen mengimpor bibit kopi dari Malabar, India ke Batavia pada tahun 1696. Kopi kemudian ditanam di Jawa dan segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pada awalnya, kopi hanya ditanam oleh pemerintah kolonial Belanda dan diperdagangkan melalui perusahaan dagang Belanda atau VOC. Namun pada pertengahan abad ke-19, VOC mengalami kehancuran dan perusahaan-perusahaan swasta mengambil alih perdagangan kopi. Produksi kopi di Indonesia terus meningkat dan menjadi salah satu komoditas ekspor utama negara ini. Pada abad ke-19, terutama di Jawa, perkebunan kopi menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah kolonial Belanda. Namun, kondisi kerja buruh di perkebunan kopi sangat buruk dengan upah rendah dan perlakuan yang tidak adil. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah mengambil alih industri kopi dan membentuk perusahaan-perusahaan negara untuk mengelola perkebunan kopi. Kemudian pada tahun 1957, pemerintah meluncurkan program pekerti untuk mengembangkan industri kopi. Pada tahun 1980-an, produksi kopi di Indonesia mengalami penurunan karena harga kopi di dunia yang rendah dan kendala dalam pengelolaan perkebunan. Namun pada tahun 1990-an, pemerintah mengadopsi kebijakan liberalisasi pasar dan memperkenalkan program penyuluhan kepada petani. Hal ini mengakibatkan peningkatan produksi kopi di Indonesia. Budidaya kopi di Indonesia merupakan salah satu kegiatan pertanian yang cukup populer dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan jenis kopi yang berkualitas. Ada beberapa daerah Indonesia yang terkenal dengan budidaya kopi, di antaranya adalah Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Flores, Sulawesi Selatan, dan Papua. Masing-masing daerah memiliki karakteristik tanah, iklim, dan varietas kopi yang berbeda. Pada umumnya, budidaya kopi di Indonesia menggunakan sistem tumpang sari atau sistem pengkombinasian dengan tanaman lain seperti pohon sengon, kayu putih, dan buah-buahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan produktivitas tanaman kopi. Proses budidaya kopi diawali dengan pemilihan bibit yang baik dan sehat. Para petani kopi juga melakukan pemangkasan dan pemupukan secara teratur. Kemudian tanaman kopi akan mekar dan menghasilkan buah kopi yang siap panen. Buah kopi biasanya dipanen secara selektif, yakni hanya buah yang sudah matang yang dipetik. Proses penanaman dan perawatan kebun kopi mencakup pemupukan, pengairan, pengendalian hama, dan pemangkasan pohon kopi. Setelah beberapa tahun, kopi akan menghasilkan buah kopi yang siap untuk panen. Setelah dipanen, buah kopi harus segera diproses untuk menghasilkan biji kopi yang siap diolah lebih lanjut. Setelah diproses, biji kopi siap untuk dikirim ke daerah hilir melalui berbagai jalur transportasi. Pada tahap ini, produsen atau perusahaan perkebunan kopi akan mengirim biji kopi ke pabrik pengolahan kopi di kota atau negara tujuan. Agroindustri kopi. Agroindustri kopi adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kopi. Perusahaan ini mungkin juga melakukan penjualan
grosir kepada toko-toko atau restoran serta menjual langsung kepada konsumen akhir melalui penjualan retail atau online. Agroindustri kopi memiliki fasilitas produksi modern dan berkualitas tinggi serta menggunakan teknologi yang mutakhir untuk menghasilkan kopi berkualitas tinggi. Selain itu, agroindustri kopi mungkin juga fokus pada praktek berkelanjutan dan etis dalam industri kopi dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam operasi mereka. Agroindustri kopi juga terlibat dalam mempromosikan dan mendukung budaya kopi di masyarakat. Mereka juga mengadakan acara atau kampanye pendidikan tentang kopi, mengadakan sesi pelatihan atau pendidikan tentang menyajikan dan pemahaman kopi, serta mendukung komunitas kopi lokal. Data statistik produksi kopi mencangkup berbagai informasi tentang jumlah produksi kopi di berbagai negara atau daerah tertentu dalam periode waktu tertentu. Beberapa data yang termasuk dalam statistik produksi kopi antara lain jumlah produksi kopi. Data ini mencangkup jumlah kopi yang diproduksi dalam satu periode, biasanya diukur dalam ton atau kilogram. Produksi kopi per negara. Data ini memberikan informasi mengenai jumlah produksi kopi di berbagai negara. Komposisi jenis kopi. Data ini menunjukkan jenis kopi apa saja yang diproduksi dalam suatu periode. Tren produksi kopi memberikan gambaran tentang tren kenaikan atau penurunan produksi kopi dalam periode waktu tertentu. Dan kontribusi sektor kopi terhadap ekonomi mencangkup informasi mengenai kontribusi sektor kopi terhadap perekonomian suatu negara. Geografi tanaman kopi mengacu pada lokasi geografis di mana tanaman kopi dikembangkan. Faktor-faktor seperti ketinggian tempat, iklim, suhu udara, curah hujan, dan jenis tanah memiliki dampak signifikan pada kualitas dan karakteristik kopi yang tumbuh di suatu daerah. Dan topografi tanaman kopi mengacu pada topografi atau relief tanah di mana tanaman kopi tumbuh. Faktor-faktor seperti kondisi lereng, kemiringan, pengairan, dan pola selokan dapat mempengaruhi pertumbuhan, drainase, dan kepadatan tanaman kopi. Perkembangan harga kopi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor produksi, permintaan pasar, musim panen, kondisi pasar global, dan kebijakan pemerintah. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan harga kopi. 1. Musim panen. Harga kopi cenderung turun saat musim panen karena pasokan kopi yang lebih banyak tersedia di pasar. Sebaliknya, harga kopi cenderung naik ketika musim panen berakhir dan pasokan berkurang. 2. Permintaan pasar. Jika permintaan pasar terhadap kopi meningkat, harga kopi cenderung naik karena peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan. Sebaliknya, jika permintaan pasar menurun, harga kopi cenderung turun karena penurunan permintaan yang lebih besar daripada penurunan pasokan. 3. Kondisi pasar global. Faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, perang dagang, kebijakan perdagangan, dan gejolak ekonomi global dapat mempengaruhi harga kopi di pasaran global. 4. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan harga, subsidi, dan regulasi perdagangan kopi juga dapat mempengaruhi perkembangan harga kopi. 5. Penyakit atau gangguan produksi. Penyakit tanaman kopi seperti hama dan infeksi jamur dapat menyebabkan penurunan produksi dan peningkatan harga kopi. Selain itu, bencana alam seperti kekeringan atau banjir juga dapat mempengaruhi produksi dan harga kopi. Potensi komoditas kopi di Indonesia sangat besar karena negara ini merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Beberapa faktor yang mendukung potensi kopi di Indonesia antara lain: 1. Iklim dan tanah yang mendukung. Indonesia memiliki iklim tropis yang ideal untuk pertumbuhan tanaman kopi. 2. Keanekaragaman jenis kopi.
Indonesia memiliki beragam varietas kopi seperti Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. 3. Peningkatan kualitas. Petani kopi di Indonesia semakin sadar akan pentingnya kualitas kopi. Banyak petani yang mulai menerapkan praktek pertanian organik dan mendapatkan sertifikat Fair Trade atau organik. Hal ini membuat kopi Indonesia semakin diminati di pasar global. 4. Popularitas kopi sebagai minuman. Kopi merupakan minuman yang sangat populer dan banyak dikonsumsi di Indonesia. Bukan hanya sekedar minuman sehari-hari, tetapi juga menjadi budaya dan gaya hidup tersendiri. 5. Permintaan pasar yang besar. Pasar internasional sangat menginginkan kopi Indonesia karena kualitasnya yang tinggi. Beberapa kopi Indonesia seperti kopi Gayo, kopi Toraja, dan kopi Aceh telah mendapatkan pengakuan internasional. Dengan memanfaatkan potensi ini secara optimal, komoditas kopi di Indonesia memiliki prospek yang cerah dan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.